Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan serta curahannya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi rencana tindak lanjut tentang implementasi rencana berbasis proyek. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru beserta Bapak Ibu guru yang hadir. Terlebih dahulu saya mohon maaf apabila pada hari ini mengganggu aktivitas Ibu. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terkait dengan hasil kemarin diklat selama 1 minggu, yaitu tentang PPKG PJOK selama 1 minggu di Bogor. RTL-nya lanjutannya saya harus melakukan rencana tindak lanjut yang mana hari ini harus mendiseminasikan RTL ini kepada rekan-rekan sejawat, ya. Yang menjadi pokok permasalahan akan basis proyeknya itu adalah Festival Olahraga Tradisional Engran, ya. Tapi sebelumnya sebagai oleh-oleh untuk Bapak Ibu guru, ada beberapa hal terkait dengan isu tentang pendidikan, yaitu yang pertama tentang masalah pembelajaran, ya. Yang paling utama ketika kita pembelajaran itu dalam penyusunan RPP, ya, atau juga ada modul ajar. Yang paling utama yang menjadi isu politik, isu pengajaran itu tentang bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran yang betul, ya. Jadi yang paling utama itu kita menyusun RPP itu di tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu harus termaksud ada yang disebut A, B, C, D. Apa itu A? A itu audiens. Audiensnya harus ada siswanya. B-nya itu harus ada behavior, ya. Kemudian C-nya ada condition. D-nya itu degree, ya. Jadi harus termasuk gitu, ya. Baru kalau tujuan pembelajarannya sudah betul, baru kesananya akan bagus, ya. Selanjutnya juga tentang aktivitas pembelajaran. Hanya sedikit koreksi dari kemarin di BPGP itu, tolong ketika pembelajaran itu guru jangan terlalu banyak memberikan instruksi, ya. Tetapi diharapkan murid yang harus lebih aktif, ya. Karena nanti dalam supervisi, kalau kebetulan saya yang akan mensupervisi, nanti akan ketahuan ibu bapak guru itu apakah banyak instruksinya atau banyak A-nya, aktivitasnya. Jadi yang menjadi patokannya itu di siswa. Siswanya harus selalu aktif. Ya, kembali ke layar di sini. Kenapa saya memilih Festival Olahraga Tradisional? Ini untuk jangka panjang, makanya berbasis proyek. Saya tunjukkan untuk kelas 7, ya. Jadi untuk kelas 8 dan 9 itu untuk jangka waktu yang akan datang. Kita fokus dulu di kelas 7, ya. Nah, ini latar belakangnya. Yang pertama, ini biasa di CGP itu kita selalu berkiblat ke Ki Hajar Dewantara. Ini pemikiran dari KHD, ya. Jadi bagaimana seorang siswa itu mempunyai kekuatan batin, intelek dan jasmani. Kemudian juga yang paling utama di sini adalah untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Kemudian juga ini berangkat dari kekhawatiran, ya, bahwa semakin kesini anak asik dengan gadgetnya sehingga mereka akan lupa akan olahraga tradisional yang ada di lingkungannya, ya. Kemudian yang terakhir ini ikut melestarikan olahraga engran, ya.
engrang itu olahraga lamun di urang mah jujukungan ya. Jajakungan ya. Kalau di nasionalnya namanya engrang ya. Nah, ini yang melatar belakangi dari RTL saya. Selanjutnya tujuan program. Tadi yang pertama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua di sini memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Kemudian yang ketiga ini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid. Kemudian yang terakhir ini membangkitkan karakter learning atau profil pelajar baca sila yang harusnya di minggu-minggu ini kita sudah tidak ada pengajaran karena minggu ini harus fokus ke proyek ya. Entah kenapa ini jadi evaluasi lah. Mudah-mudahan semester depan ya ini ketua Ekobrik harus sudah siap. Ya, selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan ini penjabaran dari yang 4 tadi. Yang tujuan yang 4 dijabarkan di sini ya. Ketika kita derajat kebugaran jasmani yang ingin dicapainya itu adalah melalui kegiatan olahraga diharapkan derajat kebugaran murid itu bisa meningkat melalui olahraga. Nah, manfaat olahraga engrang itu yang pertama itu melatih keseimbangan. Jadi bagaimana seorang anak bisa berdiri seimbang di atas dua bambu ya. Sehingga dia bisa berjalan cepat dan bisa berjalan. Bahkan dalam pertandingan event yang resmi itu mereka bisa berlari estafet itu engrang ya. Kemudian juga yang kedua ini bisa memfasilitasi minat berolahraga murid ya. Capaian yang ingin dicapai memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Jadi bukan hanya olahraga-olahraga yang sudah ada, tapi bagaimana melalui olahraga tradisional kita bisa meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Ya. Selanjutnya struktur program dan mitra. Kegiatan ini dilaksanakan tadi sudah di awal saya sudah ngomong ini untuk seluruh siswa. Ya. Tapi untuk pelaksanaan awal saya berfokus dulu di kelas 7 ya, supaya nanti ada jenjang yang kelas 7 naik ke kelas 8, nanti yang kelas 7. Jadi ada dua tingkatan. Tapi saya memfokuskan pada murid yang ada di kelas 7 dulu ya. Nah, melalui kegiatan komunitas di sekolah guna meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Nanti actionnya anak-anak kelas 7 nanti insya Allah besok hari Rabu kalau yang sudah bawa alatnya akan membawa alat yang engrang ke sekolah ya. Ini proyek jangka panjang ya. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Alhamdulillah ini di guru penggerak kita tidak usah mengeluh ya, tapi harus bagaimana kita bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Alhamdulillah di kita sudah punya modal manusia ya, punya murid, punya guru, punya dukungan dari orang tua ya. Kemudian juga modal fisik alhamdulillah punya bangunan yang bagus. Sementara untuk yang mendukung PJOK kita punya lapangan olahraga ya. Selanjutnya untuk modal lingkungan ya, kaitannya dengan untuk proses pembelajaran. Alhamdulillah kita berada di lingkungan pedesaan yang sangat sejuk yang bisa mendukung terhadap proses pembelajaran. Kaitannya dengan permainan engrang di lingkungan kita, alhamdulillah banyak tumbuh pohon bambu sehingga anak-anak tidak kesulitan untuk mencari bahan dasar untuk alat engrang ya. Selanjutnya ini untuk rencana evaluasi ya. Dalam rencana evaluasi tentunya perlu dilakukan perbaikan di masa yang akan datang ya. Harus ada kolaborasi serta melihat umpan balik dari murid ya. Jadi ketika program ini
laksanakan ke anak, kita tunggu umpan balik feedback dari mereka. Apakah responnya baik? Nah, ini bisa juga kita pertandingkan. Bahkan dari Garut sekarang Kormi itu sudah selalu ada kalender tahunan, ya. Kita bisa punya atlet sendiri kalau di sekolah kita sudah mengenal olahraga tradisional egrang. Ya, selanjutnya kemungkinan, nah, tantangan yang akan terjadi ini yang pertama, peralatan egrang yang kurang memadai. Ini kenapa pilih yang pertama ini, karena di permainan egrang nasional itu speknya sudah ditentukan, gitu kan. Sementara egrang itu ada tingkatan untuk SD, tingginya berapa. Kalau untuk SD itu umur 12 tahun itu 30 cm pijakannya itu. Sementara untuk nasional, nah untuk SMP sudah beda lagi. Nah, nanti akan ada peralihan, ya, mereka yang dari SD ke SMP alatnya tentu akan berubah. Kalau biasanya mungkin 30 cm, enak jadi jangkungnya, maka ada penyesuaian. Maka ini kita masukkan di tantangan. Kemudian tingkat minat yang menurun atau konsistensi program, ya. Nah, ini tentunya kembali ke kita sebagai guru, bagaimana supaya minat terhadap olahraga egrang itu jangan sampai menurun, tapi harus bisa konstan. Kalau bisa lebih meningkat, ya. Selanjutnya habis, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian mungkin ada yang kurang. Sebelum ditutup, barangkali dari rekan-rekan dulu ada yang memberikan tanggapan atau juga pertanyaan, kami persilakan. Kalau tidak ada, ya, ada? Ada saya. Oh ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pihak yang ini, ya, masalah awam tentang olahraga karena memang bukan FAK, ya. Saya melihat ada upaya pemerintah untuk mengembalikan ke olahraga tradisional yang dulu kita anggap jadul, sudah tidak modern, dianggap kampungan gitu. Tapi ternyata yang menurut saya itu olahraga jadul itu justru yang efektif dan efisien. Efisiennya dalam hal biaya, tidak memerlukan biaya banyak karena menggunakan sarana yang ada di lingkungan sekitar. Tidak usah bermain teknologi lah, cukup memanfaatkan bambu sudah cukup. Terus efektif juga karena memang dengan bahan seadanya yang murah, tetapi tidak mengurangi presensi gerak, kemudian hasil dari olahraga juga cukup membuat, tadi kan saya lihat itu kebugaran. Jadi kan orang-orang banyak yang kepikiran untuk ke fitness kemana gitu, padahal sebetulnya di potensi lokal itu bisa. Saya setuju itu. Dan mengembalikan lagi kepada masa-masa kita zaman kecil dulu, ternyata keasikan tersendiri. Bahu lama jajangkungan istilahnya, jajangkungan istilah udah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji atas tanggapannya. Memang betul, ya, pemerintah sekarang sudah mulai berupaya bagaimana tidak hanya memajukan di bidang IT saja, tapi ke bidang olahraga juga harus kembali ke habitat yang lama gitu. Jadi yang jadul itu tidak selamanya jelek, tapi bisa kembali kita gunakan gitu, ya. Apalagi sekarang di setiap instansi itu selalu ditemukan masalah olahraga tradisional. Banyak sekali sebetulnya olahraga tradisional yang ada, tapi kita coba satu-satu aja dulu, ya. Kemarin alhamdulillah sekolah kita untuk bagian
tembus lah sampai semifinal gitu. Meskipun juara harapan 1-2, tapi yang penting kita sudah tampil di kabupaten. Ya. Barangkali ada lagi. Kalau cukup, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila selama penyampaian kurang dimengerti. Itu kesalahan dari saya, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.